Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sipandu akan mempresentasikan hasil tugas struktur 1 di mata kuliah Sistem Interaksi dengan dosen pengampu Bapak Riko Adrian SSC MKOM dan Ibu Erin Eka Citra MKOM. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri, nama saya Malia Cantika Putri dengan NPM 2317051039. Saya Muhammad Zidan Rashid dengan NPM 2317051044. Nama saya Muhammad Randi Putra Kurniawan dengan NPM 2317051009. Nama saya Muhammad Ilham Faiz Effendi dengan NPM 2357051023. Oke, dalam proyek ini kami merancang antarmuka sistem login untuk penduduk yang kami beri nama Sipandu atau lebih disingkat singkatan dari sistem login penduduk. Nah, tujuan dari perancangan ini adalah menciptakan sistem login yang tidak hanya aman tetapi juga mudah digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang belum terbiasa dengan teknologi. Nah, metode UCD kita tuh menempatkan pengguna sebagai fokus utama dalam proses perancangan mulai dari penelitian awal hingga tahapan evaluasi. Nah, mungkin latar belakang dari proyek ini di slide sebelumnya, latar belakang dari proyek ini itu berawal dari kebutuhan akan sistem login penduduk yang bisa diakses siapa saja, mulai dari masyarakat muda, pekerja, hingga orang tua yang mungkin belum terbiasa nih dengan aplikasi digital. Nah, permasalahan utama dalam di sini kita tuh gimana sih buat proses login yang menjadi itu lebih mudah tapi juga tetap aman. Nah, karena itu kami menggunakan pendekatan atau metode dari user centered design, yaitu metode yang memastikan desain ini benar-benar dibangun berdasarkan kebutuhan atau perilaku dari pengguna. Nah, dengan pendekatan ini kami dapat memahami apa saja sih yang diinginkan pengguna sebelum itu sistem itu dikembangkan. Nah, selanjutnya itu next. Di sini ada 5 tahapan yang akan kita bakal bahas bareng-bareng. Mungkin langsung next. Nah, yang pertama itu ada user research atau penelitian pengguna. Nah, tahapan pertama dalam UCD ini adalah user research. Di tahapan ini, kami melakukan observasi dan wawancara terhadap calon pengguna, terutama warga yang sering kayak mengurus data pendudukan di tingkat kelurahan. Nah, dengan dari penelitian tersebut, hasil wawancara tersebut, kami menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tuh kesulitan dalam mengingat kata sandi yang rumit. Nah, mereka juga mengaku tidak ingin membuat akun baru untuk sekedar login. Nah, berdasarkan temuan itu, kami itu memilih untuk menerapkan sistem login berbasis NIK dan OTP. Nah, karena NIK dan OTP itu lebih mudah dan lebih praktis atau lebih familiar ya untuk masyarakat umum. Nah, dengan cara ini pengguna hanya perlu memasukkan data penduduk mereka dan menerima kode verifikasi melalui SMS. Nah, jadi kayak mereka nggak usah repot-repot untuk nginget kata sandi itu. Nah, mungkin langsung next. Yang kedua itu ada perumusan persyaratan atau requirement definition. Nah, setelah kita tuh memahami kebutuhan pengguna, kami tuh masuk ke tahap kedua, yaitu requirement definition. Tahapan ini kami menentukan persyaratan fungsional sama non-fungsional. Persyaratan fungsional itu mencakup hal-hal yang bakal dilakukan oleh sistem. Kayak login itu kan kita gunain NIK, OTP, terus validasi otomatis terhadap database penduduk. Sedangkan persyaratan dari non-fungsional itu berkaitan sama kualitas sistem yang kita kembangin. Itu yang pertama ada tampilan sederhana, performanya cepat, serta keamanan data yang terjamin melalui proses enskripsi. Terus semua kebutuhan ini tuh kita rumuskan agar sistem itu nggak hanya berfungsi dengan baik, tapi juga memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan. Next.
Tahapan ketiga adalah desain konseptual. Kami mulai menyusun alur login berdasarkan hasil riset dan kebutuhan yang sudah ditentukan. Proses login si Pandu dibuat sesederhana mungkin, yaitu dengan 5 langkah. Mulai dari membuka aplikasi, mengisi data pribadi, menerima OTP, lalu memverifikasi dan berhasil login. Desain ini berfokus pada aksesibilitas dan kemudahan navigasi. Bisa dilihat Figma-nya. Penggunaan warna biru putih menciptakan kesan tenang dan profesional. Sedangkan tombol-tombol yang dibuat besar dengan kontras tinggi agar mudah digunakan, bahkan di layar kecil. Desain konseptual disetujui, maka kita lanjutkan pada tahap prototyping. Jadi prototyping yang terbuka dibuat menggunakan Figma agar lebih rapi dan mudah diuji. Kami membuat 4 tampilan, yaitu splash screen pada logo di awal itu, kemudian ada form login, kemudian ada halaman verifikasi OTP, dan yang terakhir ada halaman sukses. Oke, lanjut aja ke Figma-nya. Misalkan di run prototype-nya. Jadi yang pertama logonya dulu tadi si Pandu, kemudian masuk ke namanya form login, yaitu masukin nomor kakak, NIK, nama lengkap, terus tempat lahir sesuai KTP dan tanggal lahir. Misalkan udah dimasukin, kita bisa klik button lanjutkan. Nah, setelah melanjutkan dari form login, kita harus masukin namanya nomor telepon yang masih aktif. Kita dimasukin ini. Kemudian dari nomor telepon itu akan kita kirim OTP-nya. Nanti ada menu tampilan untuk mengisi OTP yang telah dikirimkan. Kalau misal udah masuk, kita kirim. Nanti akan muncul notifikasi kalau misalkan akun si Pandu berhasil terverifikasi. Nanti setelah ini bisa masuk ke tampilan utama pada aplikasi tersebut. Selanjutnya, pada tahap terakhir UCD ada testing, pengujian, dan evaluasi atau testing dan evaluation. Di sini kami melakukan user testing menggunakan metode video prototyping, di mana pengguna diberikan kesempatan untuk mencoba prototipe aplikasi melalui video simulasi. Jadi tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap desain dan fungsionalitas sistem yang telah kami buat. Jadi pada testing ini kami memberikan umur rata-rata umur 18 sampai 50 tahun ke atas. Nah, apa saja sih yang kami nilai dari testing itu? Aspek yang dinilai yang pertama kami kemudahan penggunaannya. Itu memperoleh rata-rata skor 4,5 dengan tingkat kepuasan pengguna 90% atau sangat puas. Selanjutnya, kejelasan tampilan. Itu memperoleh rata-rata skor 4,4 dan tingkat kepuasan penggunanya itu 80% atau puas. Selanjutnya, kecepatan proses. Kami memperoleh rata-rata skor 4,25 dan tingkat kepuasan penggunanya 85% atau puas. Selanjutnya ada estetika tampilan. Itu kami memperoleh rata-rata skor 4,6 dan tingkat kepuasan penggunanya 92% atau sangat puas. Dan yang terakhir, konsistensi antar halaman. Kami memperoleh rata-rata skor 4,75 dan tingkat kepuasan penggunanya 95%. Secara keseluruhan itu hasil pengujian kami menunjukkan bahwa pengguna merasa puas terhadap desain dan pengalaman pengguna aplikasi yang dikembangkan dengan rata-rata tingkat kepuasan di atas 85%. Oke. Di seluruh tahapan yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa penerapan metode dari UCD ini sangat efektif dalam menciptakan antarmuka yang benar-benar sesuai kebutuhan dari pengguna. Nah, si Pandu ini kita berhasil menghadirkan sistem login yang mudah digunakan, cepat dalam proses verifikasinya. Jadi kan tadi itu kita nggak pakai password, kan kita lebih milih ke OTP karena sebagai penduduk itu lebih
rawan mengingat kata sandi, dan di sisi keamanan datanya juga lebih aman. Terus dengan pendekatan UCD ini, kami tuh belajar bahwa desain itu bukan soal tampilan doang, tapi juga soal bagaimana pengguna itu merasa nyaman saat pengguna berinteraksi dengan sistem. Mungkin next, demikian hasil presentasi dari kami mengenai tahapan dari UCD dalam proyek perancangan sistem login penduduk dari Sipandu. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami selama presentasi berlangsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq.